Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam semuanya untuk sahabat Resensi Channel. Jadi, kali ini saya akan meresensi buku yang berjudul Ada Serigala Betina di Dalam Diri Setiap Perempuan. Buku ini merupakan psikologi feminis untuk meretas patriarki. Jadi, psikologi feminis terus berusaha memperjuangkan yang terbaik untuk perempuan. Dalam perjuangan ini, kesejahteraan kaum laki-laki pun tidak diabaikan, karena tujuannya bukan menukar korban opresi dari perempuan menjadi laki-laki, tetapi menyediakan opresi. Erikson sepertinya telah mereduksi keberfungsian perempuan hanya sebatas reproduksi. Ia telah membuat identitas perempuan menjadi homogen, yaitu menjadi istri dan ibu. Padahal keragaman identitas sangat diperlukan agar ketika satu identitas tidak berfungsi, orang yang bersangkutan masih dapat menjalankan identitasnya yang lain. Kemampuan untuk berempati, untuk menghayati pengalaman orang lain sebagaimana yang dihayati orang lain, dengan masuk menembus berada dalam penghayatan orang lain ini adalah nilai perempuan yang paling utama menurut Spielrein. Perempuan mendefinisikan keperawanan secara luas, tidak hanya rusaknya selaput darah, melainkan tersentuhnya anggota tubuh tanpa ada keinginan tulus dari dirinya sendiri untuk disentuh. Para pakar terapi trauma meyakini satu pandangan yang sama. Trauma can result in growth. Peristiwa negatif jauh melampaui potensinya untuk merusak dan menghancurkan hidup seseorang, seringkali mendorong orang untuk berkembang dalam cara-cara positif. Jadi, ada 3 poin prinsip dasar terapi trauma, yaitu menampilkan sikap empati, membangkitkan sikap realistis tetapi tetap optimis, dan menumbuhkan harapan. Tiap orang punya otaknya sendiri. Otak manusia mengikuti pengalaman-pengalaman yang berbeda, termasuk pengalaman jadi perempuan dan laki-laki. Ini menurut Rippon 2019. Itulah sebabnya menjadi penting untuk melibatkan faktor belajar, variabel pendidikan, status sosial, dan ekonomi ketika membandingkan karakteristik otak. A gendered world will produce a gendered brain. Demikian pesan Rippon dalam bukunya. Lantas, jika memang ada perbedaan kecakapan dan karakter kepribadian antara perempuan dan laki-laki, seperti yang ditunjukkan dalam tes-tes psikologi selama berabad-abad, perbedaan ini lebih bersifat konstruksi sosial. Estes melihat kesamaan antara perempuan dan serigala betina. Memiliki penginderaan yang tajam, intuisi kuat, kepedulian terhadap sesama, keberanian, kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi, dan kondisi kekuatan dan daya tahan. Jika banyak perempuan tidak menyadarinya, itu karena keliaran perempuan sejak lama ditekan oleh masyarakat. Kemudian sifat yang selanjutnya di serigala betina itu tulus, otentik, dan bebas kompleks. Jangan bayangkan perempuan liar sebagai sosok mengerikan. Ia adalah pribadi yang hangat dan otentik, jujur terhadap diri sendiri dan orang lain, tidak berpura-pura menikmati persahabatan hanya karena khawatir tidak punya teman dan tidak takut akan penolakan sosial. Tegas, berani, dan otonom. Ia mandiri dalam mengambil keputusan dan tidak membiarkan diri dikekang oleh norma-norma. Ia tidak merasa wajib mengikuti garis kehidupan normal yang ditetapkan masyarakat. Bangkit dan belajar dari pengalaman. Ketika keputusan kontroversial yang pernah ia ambil ternyata tidak membuahkan kebaikan sesuai yang diharapkan, perempuan liar tidak menyalahkan diri ataupun orang lain. Seperti serigala betina, ia menjadikan pengalaman-pengalaman semacam ini untuk melatih ketajaman insting dan kepekaan intuisi agar tidak lagi terperangkap dalam bahaya yang sama. Perempuan liar tidak pernah melarikan diri dari masalah. Ia tegar dan berani menghadapi masalah seberat apapun. Ia tidak membiarkan diri larut dalam rasa bersalah dan keterpurukan, apalagi yang buruk yang dapat terjadi ketika kita sudah kehilangan semuanya, bahkan kehilangan harapan. Tidak, yang paling buruk sudah berlalu dan akan menjadikannya lebih kuat. Tanpa disadari, budaya kita membentuk perempuan menjadi naif. Kenaifan dan kepolosan seolah-olah melengkapi kecantikan. Perempuan yang tersipu malu ketika digoda akan lebih menarik ketimbang perempuan yang berani menatap balik si pria. Perempuan yang masih awam dengan teknik-teknik bercinta akan lebih menyentuh hati pasangan ketimbang mereka yang sudah berpengalaman. Perempuan yang naif dalam relasinya dengan laki-laki dilihat sebagai perempuan baik-baik. Kemudian, 3 peran yang harus dilakukan oleh perempuan. Tampaknya benar perkataan filsuf Olivia Gezel dalam bukunya Les Mythes de la Fertile tahun 2017 mengenai esensialisasi perempuan dalam trinitas, perawan, ibu, dan pelacur. Perempuan harus bisa memenuhi 3 peran ini untuk memuaskan masyarakat patriarkal.
Padahal ketiga peran ini sifatnya bertentangan, tidak mungkin satu orang dapat menjalankan ketiganya secara bersamaan. Bagaimana seorang ibu atau pelacur masih bisa tetap perawan, namun karena ini tuntutan, ketidakmampuan memenuhi salah satu akan menimbulkan kecemasan dan rasa tidak percaya diri. Mengapa harus cantik? Untuk siapa? Upaya menjadi cantik pada perempuan adalah upaya apropriasi positif terhadap tubuhnya yang sudah sekian lama diinstrumentalisasikan dan dijadikan budak. Jauh dari membuat dirinya sebagai objek yang dibentuk oleh tatapan laki-laki, upaya perempuan menjadi cantik justru membawanya naik ke atas menjadi subjek feminisme. Perempuan yang mengkritik sesama perempuan sebenarnya adalah perempuan yang merasa terancam, merasa tidak aman dan tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Apapun penyebabnya, entah itu pengalaman masa lalu, konstruksi masyarakat, pola asuh, dan alasan sebagainya. Perempuan-perempuan ini belum terbebas dari kompleks-kompleks. Pernahkah kita berpikir bahwa menjadi ibu adalah sebuah pilihan? Tugas-tugas domestik yang sekian lama dianggap sebagai tugas perempuan sebagai ibu sebenarnya hasil bentukan masyarakat. Bagaimana ibu tidak tertekan jika pada saat yang sama dengan ia mengasuh anak, ia juga harus memasak, mencuci pakaian, dan sebagainya. Bahkan ketika ia bekerja di luar rumah, mengurus rumah tangga pun tetap menjadi tanggung jawabnya. Landasan keputusan moral perempuan adalah kepedulian terhadap orang lain yang dimungkinkan oleh kemampuannya untuk berempati seperti tidak memilih bercerai walaupun mendapatkan KDRT untuk melindungi kebahagiaan anak-anaknya. Kemudian yang terakhir, lajang, janda, perempuan mandul, dan perempuan tua dan siapapun yang merasa atau yang dianggap aneh atau tidak normal menjalani kehidupan yang berbeda dari standar masyarakat. Mari kita bersama-sama mewujudkan tujuan dari terapi feminis, membawa perubahan dalam masyarakat, mendobrak sistem patriarki. Ada pertanyaan?